Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rahimakumullah. Banyak yang bertanya kepada kami ya tentang hukum, bagaimana hukum salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah syukrul wudu di waktu yang dilarang. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 waktu yang dilarang dalam Islam, atau dalam riwayat yang lain 5. Yang pertama, la sholata ba'da subhi hatta tatlu'a syams. Yang pertama, tidak boleh sholat ba'da subuh sampai matahari terbit. Kemudian yang kedua, la sholata, tidak ada sholat ya, ketika matahari tepat di atas kepala. Kemudian yang ketiga, wala sholata ba'dal asri hatta taghiba syams ya, tidak ada sholat setelah asar sampai matahari terbit ya. Hadis ini sahih. Pertanyaan adalah, bagaimana jika seseorang masuk ke dalam masjid ya, kemudian dia ingin sholat tahiyatul masjid karena mengamalkan hadis yang sahih juga dari Abi Qatadah Al-Ansari ya, Abi Qatadah bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasul bersabda, idza dakhala ahadukum al-masjida ya, fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini. Jika kalian memasuki satu masjid, fala yajlis, janganlah dia duduk, hatta yusalliya raka'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Hadis yang pertama menyebutkan 3 waktu yang dilarang. Hadis yang kedua memerintahkan untuk sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid, kapanpun itu waktunya. Nah, ikhtilafu ulama fi jawazi fi'li sholawati zawatil asbab ya, sebagian ulama ada yang membolehkan ya, kita tetap sholat di waktu-waktu yang dilarang selama zawatil asbab, selama memiliki sebab, seperti tahiyatul masjid. Karena sebabnya dia masuk ke masjid, maka hukumnya boleh. Au sholatil khusuf ya, seperti sholat gerhana, atau sholat jenazah, atau qada ya, mengqada sholat yang terlewat. Siapakah yang berpendapat seperti ini? Inilah pendapat dari Zahabal Imam Asy-Syafi'i wa ta'ifatun minal ulama. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan beberapa kelompok dari kalangan ulama. Jawaz zalika bila karahiyah ya, diperbolehkan oleh mereka, oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang ada, bila karahiyah, tanpa ada larangan atasnya ya, tanpa ada perkara yang makruh atasnya. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan juga ya, Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa kelompok dari ulama. Mengapa mereka membolehkan? Karena adanya sebab. Sebab masuk masjid ya, maka ada tahiyatul masjid. Sebab dia berwudu, maka ada salat syukrul wudu. Sebab ada salat jenazah, maka dia salat jenazah. Nah, pendapat yang kedua ya, ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah ya. Kemudian pendapat juga dari Malikiyah dan ulama-ulama Hanabilah ya. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan ulama Hambali ya, mereka berpendapat lebih dahulukan hadis-hadis yang melarang daripada hadis-hadis yang diperintahkan. Jadi ketika seseorang masuk masjid, memang ada hadis perintah untuk sholat tahiyatul masjid, namun ada hadis yang melarang atas itu.
Dan mazhab Abu Hanifah, Malikiyah dan Hanabila itu mengatakan lebih didahulukan hadis-hadis yang dilarang dibandingkan hadis-hadis yang diperintahkan. Barakallahu fikum. Kedua riwayat ini sah, kedua riwayat ini sahih. Silahkan dipilih mana yang akan dikerjakan. Hanya saja kami pribadi lebih memilih pendapat yang kedua, yakni mazhab Abu Hanifah, ya, mazhab Hanabilah dan juga mazhab Malikiyah, yakni kita tidak perlu sholat tahiyatul masjid, ya, ketika masuk masjid di waktu yang dilarang, ya, sambil kita menghargai saudara kita yang tetap sholat sunnah tahiyatul masjid karena memang adanya sebab dia masuk masjid. Kita juga membolehkan seseorang untuk sholat syukrul wudu karena dia baru melaksanakan ibadah wudunya. Jadi saling menghargai perbedaan pendapat pada perkara khilafiyah itu adalah mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.